Ratusan orang korban banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berada di posko pengungsian. Sebanyak 3 ruang kelas di SDN 08 Kubang 2, Koto Panjang, Kecamatan Canduang, dijadikan tempat pengungsian untuk 114 orang dari 75 kepala keluarga. Meski dalam keterbatasan, para pengungsi tampak menerima keadaan dengan lapang dada dan bersyukur bantuan tercukupi. Apa yang bantuan yang baru datang di posko ini, Bang? Logistik ya. Apa tuh, Bang? Logistik, beras, permin, Oh gitu, itu diperbarui terus setiap hari ya? ya setiap hari ada. Kalau yang kebutuhan untuk mengungsi, Cukup, apa-apa saja yang baru-baru datang? cukup lah logistik cukup. Sementara itu, petugas gabungan kembali menemukan satu korban banjir bandang dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa 14 Mei. Maka jam 10 tadi setelah dilakukan penyisiran ditemukan satu mayat laki-laki atas nama Bapak Am dan sudah dibawa ke rumah sakit. Tinggal satu lagi atas nama Pak Sahar yang belum ditemukan. Kita berupaya mungkin ke depan kiranya satu orang yang belum ditemukan ini bisa ditemukan secepatnya. Hingga saat ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Kabupaten Agam total sebanyak 21 orang. Petugas masih terus mencari korban lain yang belum ditemukan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini pasca banjir bandang, kami sudah terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi, Wahyu. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini ketika proses evakuasi masih dilakukan, kemudian juga penanganan serta mitigasi masih dilakukan oleh aparat terkait. Selamat pagi, Fani. Saat ini saya berada di sekitar jembatan Batang Kasih di Simpang Bukit Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang. Nah, di sini petugas mulai kembali menyusuri lahan-lahan pertanian dan di sekitar area dari aliran banjir lahar dingin yang terjadi Sabtu lalu. Sebanyak 2 korban saya perlihatkan di depan saya ini sedang ada proses pencarian terhadap satu korban yang masih dicari, itu warga di Nagari Batabuah ini. Untuk seluruhannya, petugas masih mencari 2 dalam hari ini ya. Petugas mencari 2 korban lagi yang belum ditemukan, yang satu di sini dan satu lagi itu di daerah Sungai Tua. Sebanyak 21 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah klasifikasi dan dimakamkan. Gitu kan. Wahyu, Anda saya lihat saat ini sedang berada bersama dengan warga yang mungkin juga sedang membantu bagaimana proses penanganan yang berlangsung di lokasi terdampak bencana. Mungkin bisa sambil menanyakan terkait dengan apa saja tantangan, mungkin apa saja kesulitan yang dialami selama proses dilakukan, baik itu evakuasi maupun juga penanganan dampak bencana di lokasi Anda? Atau mungkin militer? Iya, Fani. Pihak kepolisian? Bisa. Saya coba tanya dengan Bapak Petugas. Oh iya. Tapi usahakan semoga tidak mengganggu kerja atau upaya yang sedang mereka lakukan saat ini ya, Wahyu. Ada koordinasi. Memang sedang ada koordinasi. Oke. Untuk proses pencariannya. Ini kalau sejak dari kemarin ya, Fani, proses pencarian itu tuh terkendala oleh banyaknya tumpukan material banjir lahar dingin ini di area persawahan ini. Ada sekitar 200 sampai 300 meter itu melebarnya di pemukiman dan persawahan warga. Saya akan coba tanya dengan Abang, bisa Bang tanya sedikit Bang tentang proses pencarian ini dan kendala apa kira-kira ini Bang? Kalau sekian lama kita cari, mungkin melihat posisi kondisinya barangkali jenazahnya tertimbun. Karena kalau di permukaan pasti kelihatan. Ya. Tapi ke bawah atau kelihatan. Tapi saat ini pas masyarakat di sini kelihatan terbau. Dan kami sebenarnya
Sampai anjing 2 ekor yang begitu. Bang, kemarin di Jurong Panca juga diduga ada gimana? Karena masyarakat laporan, kita cari ke sana terlihat bangkai kerbau begitu. Gimana bang proses pencariannya, kendalanya? Medannya kayak gini banyak awan datang. Kemudian material kayu. Luasnya kira-kira gimana ini bang? Luasnya bang? Luas pencarian bang? Iya. Nggak bisa ya? Luas lokasi pencarian kami yang di lapangan, kami nggak bisa memprediksi. Ya. Penyisiran ada dilakukan penyisiran ya Pak ya? Sudah tahu, Bang. Udah sampai bawah. Pasti kalau untuk penyisiran pasti. Untuk di sini kita pencarian siapa ini Bang? Kurang Itu Sadia. Baik. kurang karena bapaknya sih. Ya Bang. Selamat bekerja Bang. Semoga apa ya Bang ya? Makasih ya Bang ya. Ya Fani, demikian Fani. Baik, Wahyu, mungkin bisa diceritakan lagi lokasi tempat Anda melaporkan saat ini sebelum terjadinya bencana, terdiri dari berapa berapa rumah dalam pemukiman dan juga berapa kepala keluarga, dan seberapa besar dampak kerugian yang Anda lihat dari pantauan Anda terjadi akibat dampak bencana banjir dan juga tanah longsor. Ya, untuk di daerah di sini saja itu sawahnya cukup luas ya. Yang tercatat itu rumah-rumah di Nagari Bukit Batabu ini ada sekitar 68 rumah itu yang sudah rata dengan tanah. Sementara untuk seperti ini dulunya di tempat saya berdiri ini sebelumnya sawah-sawah. Itu juga ada beberapa rumah-rumah warga yang sekarang tidak kelihatan lagi rumah-rumah itu. Itu juga ada mobil-mobil, bangkai-bangkai mobil, dempernya kalau nggak salah. Tinggal itu aja yang bisa diselamatkan. Yang lainnya sudah diderek tapi listriknya sudah hancur. Bisa kita maklumi karena yang datang menghantam itu tuh bukan hanya kayu-kayu besar seperti ini, tapi juga batu-batu besar sebesar rumah. Ya. Baik, Wahyu. Terima kasih sebelumnya atas informasinya. Sementara ini nanti kami juga masih akan kembali menghubungi Anda untuk meminta terkait dengan bagaimana perkembangan tidak hanya penanganan di lokasi terdampak bencana, tetapi juga tentu saja di lokasi pengungsian. Baik, terima kasih Wahyu sebelumnya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan dan juga kesehatan selalu. Ya pemirsa, selain menelan banyak korban jiwa, banjir bandang juga menyebabkan jalan nasional Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat terputus. Warga setempat terpaksa membuka jalan melalui perbukitan untuk akses pejalan kaki. Akses jalan nasional Padang Bukit Tinggi di Tanah Datar, Sumatera Barat masih terputus akibat diterjang banjir bandang. Titik kerusakan terparah berada di Kenagarian, Singgalang, Lebah Anai. Baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki tidak bisa melintas. Warga terpaksa membuka akses jalan di wilayah perbukitan khusus untuk pejalan kaki. Sudah bisa dilewati tadi Bang? Lewat apa udah Bang? Jalan apa? Jalan yang baru dibikin itu. Itu perbukitan? Ya perbukitan. Ini kejadian terparah nih selama ini Pak. Ini yang paling parah banjir ini. Sejak Senin 13 Mei, pemerintah setempat sudah mengerahkan belasan alat berat untuk membersihkan sisa banjir bandang. Untuk saat ini, masyarakat yang hendak menuju Padang dari Bukit Tinggi dan sebaliknya diarahkan melalui jalur alternatif Si Cincin Malala. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir bandang yang menewaskan puluhan warga di Sumatera Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Kabupaten Tanah Datar. Baik, Agung, selamat pagi menjelang siang. Agung, kalau di lokasi tempat Anda saat ini di Kabupaten Tanah Datar yang kita tahu terdampak salah satu lokasi yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan juga tanah longsor. Kondisinya atau mungkin kendala seperti apa yang dialami untuk proses evakuasi pagi hari ini? Baik, untuk saat ini saya berada di Desa Pagu-Pagu, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Tanah Datar. Untuk di sini proses evakuasi masih terus berjalan dan petugas memang mengalami sedikit kesulitan karena medan yang berat dan juga membutuhkan alat berat untuk bisa mengangkut material-material banjir bandang yang berada di kawasan sungai maupun di pinggir sungai. Dan saat ini saya berada tidak jauh dari posko
dapur umum yang ada di desa Pagu-Pagu ini, Pak. Dan operasi SAR dari informasi yang didapatkan dari posko utama tadi, operasi SAR sudah dilanjutkan kembali pada pukul 7 tadi dan akan selesai pada hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Namun kondisi ini bisa berubah karena faktor cuaca yang mempengaruhi dalam proses operasi SAR pada saat ini. Oke, Agung, mungkin juga bisa dibantu untuk memperlihatkan bagaimana lokasi secara keseluruhan tempat sedang dilaksanakannya proses evakuasi, terutama ketika kita tahu dan mungkin nanti saya bisa dikoreksi juga terkait dengan jumlah korban yang masih hilang saat ini, apakah betul masih atau berada di kisaran 19? Iya, betul sekali. Di kemarin juga terakhir ada 2 jenazah ditemukan. Yang pertama itu di daerah Kabupaten Agam, dan yang terakhir ada warga desa Pagu-Pagu ini ditemukan di aliran Sungai Batang Anai yang jaraknya dari sini lebih kurang sekitar 20 sampai 30 km dari sini. Dan jenis kelaminnya laki-laki beratas nama Ali Mudin, berumur 80 tahun. Dan untuk jumlah korban saat ini, untuk dari khususnya tanah datar, ini ada sekitar saat ini ada 24 yang sudah ditemukan. Dan masih ada yang masih dalam proses pencarian sampai saat ini. Oke. Ya. Baik, Agung, ada berapa titik ada berapa titik lokasi pengungsian untuk warga yang tinggal di Kabupaten Tanah Datar ini sendiri? Baik, untuk kondisi yang terdampak banjir bandang ini ada khususnya di Kabupaten Tanah Datar ada 7 kecamatan, dan sebagian besar warga-warga ini mengungsi ini ke rumah tetangga atau rumah saudara mereka yang aman, atau di gedung-gedung pemerintahan seperti gedung-gedung kecamatan. Dan di sana para korban yang rumahnya rusak atau hancur diungsikan di kantor-kantor kecamatan. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk memantaunya atau melihat kondisi korban selama dalam pengungsian. Jadi untuk pendirian tenda darurat ini tidak ada, hanya tenda darurat diperuntukkan untuk dapur umum. Jadi karena kondisi gedung yang luas, yang cukup luas, sehingga banyak pemerintah desa sendiri mengarahkan untuk diungsikan warganya ke gedung-gedung pemerintahan. Oke, Agung, mungkin terakhir dari pemerintah sendiri baik setempat maupun juga pusat, apakah sudah masuk bantuan, kemudian juga mungkin alat-alat berat yang dioperasikan untuk membantu proses evakuasi terhadap para korban hilang terutama? Baik, untuk sekarang sampai saat ini bantuan terus mengalir ke daerah-daerah terdampak, dan untuk kebutuhan logistik atau kebutuhan sandang pangan dari pengungsi ini masih bisa mencukupi. Dan juga untuk alat-alat berat, ada di sebagian daerah itu belum bisa dimasuki alat berat seperti di daerah Parambahan atau di daerah Sungai Jambu, tepatnya di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Di sana karena akses desa itu memang terisolir karena putusnya 2 jembatan penghubung, dan lebar sungai saat sekarang ini sudah sangat lebar sekali, dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah berusaha untuk membuat jembatan penghubung atau jembatan darurat agar bisa proses evakuasi bisa berjalan lancar. Namun tetap saja belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2, jadi harus berjalan kaki. Dan banyak warga untuk keluar dari daerah isolasi ini, mereka harus menyeberangi sungai yang kondisinya juga sangat rawan terjadinya air bah, terutama pada saat hujan datang. Ya, baik. Agung, terima kasih sebelumnya atas informasinya sementara ini. Nanti kami juga kembali akan menghubungi Anda terkait dengan bagaimana update siang hari ini. Tidak hanya soal proses evakuasi, tetapi juga kondisi para pengungsi yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar saat ini. Terima kasih sekali lagi, Agung. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keamanan selalu. Dan kini kita bergabung bersama dengan rekan Eka Guspriyadi yang akan melaporkan dari Lembah Anai, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Eka. Pagi Bayu. Ya, Eka, seperti apa kondisi di sana Eka? Apakah masih berjalan evakuasi? Sekarang masih
dilakukan pencarian terhadap orang hilang yang diduga terbawa arus banjir bandang. Untuk di posko bencana di Padang Pariaman ada sekitar 7 orang lagi yang mau dicari. Sekarang saya berada di daerah Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Oke, Eka, kemarin atau ya kita tahu dari ketika bencana melanda khususnya wilayah Lembah Anai, beberapa akses jalan penghubung atau jalur penghubung ini rusak berat. Kalau dari pantauan Anda saat ini, bagaimana kondisinya? Saat ini jalan yang ada di Lembah Anai ini masih terputus karena kondisinya sangat parah. Seluruh badan jalan amblas ke sungai sehingga tidak bisa dilewati kendaraan maupun pejalan kaki. Namun masyarakat membuat akses jalan sendiri di pinggir perbukitan. Ya, Eka, kalau jalan terputus pastinya menjadi salah satu tantangan atau mungkin sesuatu yang menyulitkan untuk mengevakuasi. Bagaimana dengan proses evakuasi sendiri? Bagaimana pencarian? Apakah memang ada jalan yang bisa digunakan mungkin untuk alat-alat yang digunakan untuk mengevakuasi, Eka? Untuk pencarian korban hilang lebih difokuskan kepada aliran sungai Batang Anai yang kemungkinan korban hanyut terbawa arus. Jadi tim SAR hanya melakukan pencarian secara manual tanpa alat berat. Oke, bagaimana dengan cuaca, Eka, di sana? Cuaca saat ini masih keadaan mendung, kemungkinan bisa hujan sore atau malam nanti, Bayu. Oke. Eka, ada berapa orang atau ada berapa personel yang diturunkan saat melakukan proses evakuasi? Untuk evakuasi di posko penyelamatan kayu tanam Padang Pariaman tadi pagi ada sekitar 100-an orang dari berbagai unsur, baik Basarnas maupun organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pencarian tersebut. Ya, Eka tadi bilang menyatakan bahwa ada 7 orang yang masih dicari. Kami ingin mengetahui sedikit mungkin seperti apa perkembangannya dalam pencarian tersebut, Eka. Dari hasil data BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dicari sebanyak 7 orang, sementara yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal sekitar 12 orang. 12 orang ini, Eka, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut saat ini apakah sudah dibawa ke rumah duka atau mungkin juga sudah dimakamkan, identitasnya dan juga apakah ada korban anak-anak? Dari 12 korban yang berhasil dievakuasi, sebagian besar orang dewasa dan remaja. Korban sebagian besar sudah dibawa pihak keluarga dan sebagian masih ada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Oke. Ya, sudah dibawa oleh keluarga, Eka. Berarti masih ada mungkin yang di rumah duka yang masih belum dijemput oleh keluarganya, atau mungkin tadi Fani juga mengatakan apakah masih ada identitas yang masih belum diketahui, Eka? Untuk identitas korban dari data BPBD di Kabupaten Padang Pariaman masih ada beberapa orang, namun untuk identifikasi dilakukan oleh DPI Polda Sumbar di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Eka atas informasinya saat ini. Nanti kami juga akan masih kembali menghubungi Anda ya terkait dengan perkembangan tidak hanya penanganan di lokasi terdampak bencana, tetapi juga khususnya di tempat-tempat pengungsian yang
menjadi tempat atau safe house. Ya, betul. Sementara ini dari korban banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat, khususnya di Lembah Anai saat ini. Terima kasih Eka sebelumnya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan dan juga kesehatan selalu. Ya pemirsa, 7 orang korban longsor dan banjir bandang Sumatera Barat dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang. Dari 7 korban, 2 diantaranya ini meninggal dunia. Tujuh korban longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang. 6 orang diantaranya merupakan korban longsor di wilayah Sitinjau Lawik dan 1 orang sisanya korban banjir bandang di Kabupaten Agam. 2 dari 7 korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia. Dari ke-7 korban yang dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil, 2 diantaranya datang dalam keadaan meninggal dunia, yaitu korban longsor Sitinjau Lawik, dan sudah dilakukan pemulasaran jenazah dan sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. 2 orang korban longsor juga sudah diperbolehkan pulang kemarin. Artinya per hari ini kami masih merawat 3 pasien secara intensif di ruang perawatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien bencana longsor dan banjir bandang, pihak rumah sakit telah menyediakan ruangan khusus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.